kita support lah teman-teman yang memang mau mulai merintis. Kalau biasanya kan kalau sudah terkenal sih enak, nguap pun penontonnya 1 juta. Ini saya itu pure membuat konten. Iya, minimal kita udah ada maksud dan tujuan. pasti biasanya ada misi tertentu yang memang kita angkat, nggak cuma sekedar bikin konten. Ya. Nah, itulah tujuan saya. Saya kan tujuan pertama menghibur. betul. Ya. Nah, itulah makanya saya kan termasuk subscriber channel Abang ini. Bang apa kita enak manggilnya? Bang Adis. Satu kerjaan juga. Yang teman yang cukup baru kenal kurang lebih 3 tahunan lah, 4 tahun sampai hari ini 4 tahun. Nah, silakan sambil merokok ya. Bebas silakan enggak apa-apa. Silahkan dijabarkan dulu. Apa sih arti Bumi Trisula? Bumi itu dari nama saya. Iya. Nama saya, nama panjangnya Su Ardi bla bla bla. Ya. Jadi diambil tengahnya, nama tengah Ardi. Suhardiman. Ya, Suhardiman, nama tengah. Ardi. Ya, Ardi. Ardi itu dalam konteks bahasa Arabnya, kalau di bahasa Indonesia kan bumi, tempat kita berpijak, itu bumi. Ardi itu artinya bumi. Itu dari kosakata Arab. Oke. Arab. Oh, Ya. siap. Intinya cuman kosakata ya, Arab. Kemudian Kalau trinya saya tahu biasa 3 biasanya. ya, tri itu Trisuaka. Suaka A-nya alam. Alam. Jadi sebuah organisasi waktu saya studi di salah satu kota di bagian timur Indonesia, saya ikut di organisasi Trisula, Mapala Trisula. Oh, jadi tingkat fakultas. alam itu berhubungan dengan alam. Ya, Itu Mapala. ya. Tapi konsepnya kemana waktu itu? Ke naik gunung atau rafting dan segala macam, sungai atau yang semua tentang alam? Ya, kalau Trisula di Mapala saya itu Trisula di tingkat fakultas. Kemudian konsennya itu diberi dasar dulu, pendidikan dasarnya untuk masuk sebagai sistem kader kan di organisasi. Oke. Kemudian masuk di Diksar, pendidikan dasarnya. Kita diberi dasar-dasar ilmu ke pecinta lama. Itu tahun berapa tuh? Saya masuk awalnya itu 2002. Itu kuliah. Ya, 2002 waktu kuliah. Oke, itu waktu kuliah ya. Ya, tapi itu saya gugur di 2002 itu gugur. Karena ada sistem kader itu ada diksar di kelas dan ada praktikumnya. Saya di kelas ikut, praktikumnya tidak ikut. Jadi saya sah masuk di Trisula itu 2005. Ya, tapi sebelum kuliah juga memang udah hobi. Ya, hobi, ikut kawan-kawan naik gunung. Cuman kita enggak tergabung di situ, belum konsentrasi di organisasi. Hanya menikmati benar alam. Oh, jadi itu dimulai nama Ardi. Ardi kan dari lahir. Dari lahir udah pakai nama itu atau ada nama lain? Alias banyak. Alias banyak. Macam-macam. Oke, sebelum masuk ke itu kan udah sampai di tahap kuliah tuh. Jadi kita tarik lagi ke belakang. Suhardiman kecil itu seperti apa? Suhardiman kecil itu orangnya gimana? Kecilnya dulu. Kecil. Kalau dikategorikan kawan-kawan itu saya termasuk stunting. Kekurangan gizi karena perkembangannya saya itu tidak bagus gitu kan. Sampai sekarang tubuh saya kecil, tinggi yang semeter lebih aja. Dulu lahirnya di mana dulu? Saya di sebuah kota di perbatasan Indonesia Malaysia. Itu kalau saya boleh coba tebak, Badau bukan? Ya, sebelahnya. Sebelah Badau, ke Tungau yang jalan tikus. Terlalu jauh. Ya. Makin tengah-tengah ini. Oh, border pertama tuh. Apa Entikong? Entikong dekatan. Dekat Entikong. Oh, ya pastinya sekitar situ. Ya. Sekitar situ. Berarti kecilnya dulu dari kecil situ. Di situ. Lahir, besar, tumbuh remaja di situ. Sampai SMA. Kecil udah ini ya, udah hidup dengan alam. Ya pasti anak di sekitar kita alam. Anak bukit, termasuk anak bukit bukan? Oke, dulu SD di situ. Di situ
SMP di situ juga. SMP ini daya minat dengan alam. Ini belum saya masuk ke budaya nih. Udah. Belum ke budaya nih. Ya. Rasa petualangan saya itu dari kecil memang. Itu alam atau udah dengan budaya? Alam dulu. Alam, oke. Berarti SMP udah makin luas nih, perjalanan makin jauh. Ya jauh di SMP sampai SMA. Cuman waktu itu kita di SMA, dari SMP itu hanya kepanduan aja. Pramuka kalau di Indonesia. Pasti pramuka. Saya juga seperti apa ya? Ya pencarian ini diri juga. Jati diri betul. Oh. Karakter juga dibangun di situ. Di pramuka. Dari SMP udah pramuka? Saya udah pramuka. Atau dari SD udah? SD udah dapat belum pramuka? Waktu saya SD itu baru kenal baris berbaris. Waktu SMP baru udah ini ada brepet-brepetnya. Tapi SMP udah PPKN atau masih PMP? PPKN. Udah PPKN ya. Tapi kalau SD-nya PMP. Masih PMP. saya udah PPKN soalnya. Dan kita juga dulu ada mata pelajaran PSPB. PSPB itu pengetahuan sejarah perjuangan bangsa. Itu kelas 3 SD sampai kelas 6 udah dapat. Kalau berarti peralihannya pelajaran geografi, pelajaran sejarah. PSBB. Kalau sekarang dikonversikan ke IPS. Oh iya, gabung dulu kan di SD masih digabung. Ya. Terus kalau sekarang kan PSBB itu pembatasan ya. Sosial berskala besar. Ya, kopi. Oke. Boleh. Kondisional ya. Kondisional. Berarti bisa ditarik situ ya kan? Nah, kalau kita tarik benang merah PSBB itu mungkin yang ngingkat ngambil dari anak-anak tahun itu ya. Mungkin generasi saya menjadi pejabat itu bikin kocak kan. Oke, SD di mana dulu SD? Di kota tersebut tadi. Kota tersebut ya. Oke, SMP di situ. Di situ juga. SMA? Di situ juga. Oh, berarti udah maju. Pokoknya saya itu pernah sekolah di sekolah menengah atas tertinggi di Kalimantan Barat. Di Kalbar. Ya, tertinggi masa itu. Berarti tapi SD-nya bukan Ya, tidak yang kan. Jadi Tertinggi ya. Soalnya kalau di sini datar-datar. Ada yang juga di pinggir laut ada. Ya, tapi itu tertinggi se-Kalbar. Itu yang udah diukur sama badan apa yang ngukur Pokoknya di atas, biasanya keterangannya di atas laut. Ya, MDPL. Walaupun hanya beberapa puluh MDPL. Oke, berarti SD, SMP-nya udah. SD MI tidak ya? Enggak, SD negeri. SD negeri. SMP negeri. MTS. Oh, udah masuk sanawiyah. SMP sanawiyah. Biar bisa ngaji. Enggak terlalu tersesat nantinya. Oke, SMA-nya? SMA ke umum lagi. Umum. IPA. SMA IPA. Saya IPA juga. Saya IPA SMA tuh kelas 2 pilihan saya waktu itu IPA. Itu tahun berarti selesai SMA tahun 2002. Ambil kuliah. Oke, lanjut. Setelah itu kemana tuh? Setelah coba itu stres banget. Setelah itu stres. Gue Pontianak nggak ada kerjaan. Ya ambisi mau jadi orang besar juga ya. Siapa dong yang nggak mau jadi orang besar? Gitu, ya? Betul. Semua orang pasti berpikiran sama. Waktu itu saya nggak langsung pulang. Saya mampir di teman-teman pecinta alam. Mampir Di kampus. Oke. Terus kemudian cerita. Wah, di kampus aku ada jurusan baru nih. Jurusan apa? Jurusan sejarah. Ini ya. Jurusan Sejarah. Oke, saya tahu. Ya. Saya bisa. Itu berapa tahun? 3 tahunan. 3 tahunan. Itu masih rutin pulang atau memang udah saya fokuskan di sini? Fokus di sini. Enggak ikut tes yang lain lagi pokoknya. Oh, enggak ada. Udah jadi ya berbagi ilmu tadi lebih enak kayaknya. Amalan pun jalan terus. Penyebutannya itu ya? Ya. Berbagi ilmu aja. Lanjut 2007 sampai 2010. 2010 saya baru kuliah. 2010 berarti selesai dari itu pulang lagi atau cari lagi apa
di sini mau cari masih bujangan kan? Oh, waktu itu masih bujangan. Sekarang kalau sekarang udah anak-anak dua ya? Dua ya. Cuma tampilannya memang kayak gini, memang masih bujangan. Kelihatannya. Jadi waktu itu masih bujangan. Di Pontianak tetap nyarinya tuh atau ada pindah-pindah? Coba keluar ke Singkawang. Sampailah di sekarang. Oke, itu nikah 2000 selama ngajar 2012 tadi ya. Ya. Ngajar nih masih lanjut. Ngajar Setelah nikah. Bentar sampai 2012. Waktu itu ada nih saya dapat dari PPNB Pontianak dapat nih mau jadi apa? Kan udah kenal kan waktu ngajar di Perguruan Tinggi itu di rekrut jadi pamong penyuluh non PNS. Pamong penyuluh atau penyuluh? Pamong penyuluh dulu. Pamong penyuluh. Non PNS. Non PNS ya. Ada kalau bahasa pamong itu harus PNS. Betul. Pamong budaya. Ya, pamong budaya PNS. Oke, pamong penyuluh non PNS tahun 2012. Itu memulai jejak budaya sebagai salah satu apa ya kita sebutannya? Pion. Bukan pion kita apa ya? Petugas lapangan. Petugas lapangan betul. Petugas lapangan, ujung tombak, berarti pokoknya peluru nyasar. Kita keliling. Itu 2012 jadi pamong penyuluh. Selama 1 tahun. Di mana? Di kota perbatasan, tapi bukan di kampungku. Kampung sebelah. Kabupaten beda. Kabupaten sebelah. Ya. Oke. Berarti Pamong Penyuluh 2012 di kabupaten sebelah. Ya. Itu ya berarti dari Pamong Penyuluh lanjut ke tidak lanjut. Habis kontrak. Habis. Program baru lagi. Ya, program baru dengan nama Penyuluh Budaya. Pamongnya dibuang jadi penyuluh budaya. Ya. Oke. Selama 2 tahun. Di kabupaten sebelah. Sama. Tempatnya beda. Sama. Oh, sama. 2 tahun. Dinasnya berbeda karena konversi. Dulu masih di pariwisata. Sekarang udah ke pendidikan. Ya, diperbantukan untuk membantu teknis kawan-kawan di dinas secara teknis bidang mereka kan. Oke. Bidang budaya. Bidang kebudayaan. Di naungi juga sama BPND. Masih di bawah BPND. Masih. Bukan di bawah kementerian kayak kita sekarang. Iya, tetap jenjangnya melalui BPND. Oke, penyuluh 2012 sampai 2000 penyuluh ya 2 tahun 2014 ya. Oke, penyuluh 2014 ada program baru lagi atau hilang programnya setahun. Kalau yang teman-teman lama tuh ada berapa orang dulu dari saya lupa nanya jumlahnya. Di Pamong Penyuluh berapa orang? Pamong Penyuluh itu ratusan juga ya. Indonesia juga. Indonesia. Di Kalimantan Barat? 1, 2, 3, 6. 6 ya. 6. Berarti tidak di setiap kabupaten? Tidak setiap kabupaten, belum terpenuhi kota kabupaten. Kotanya oke 6. Pamong Penyuluh 6. Penyuluh? Ya, itu 6. Waktu penyuluh itu Pamong Penyuluh dan penyuluh ini sama ya. Nambah dari yang Among. Sebagian besar itu lanjutin di penyuluh. Cuma nambah lagi personil. Kalau untuk khusus di Kalimantan Barat ini nambah 1 personil, 2 personil. Yang dulunya 4 jadi 6. Jadi 6. Ya. Di penyuluh 6. Pamong Penyuluh 4. Oh, berarti belum semua ya? Belum semua. Oke, Pamong Penyuluh 6 sampai ke penggiat 2017 sampai 2019. Di situ mulai program kerjanya sama, kurang lebih hanya beda di aplikasi. Ya, kontraknya pun ada yang kontrak panjang 2 tahunan, ada yang lebih panjang. Justru lebih panjang gitu ya? Ya, ada yang 6 bulan, saya tempuh 6 bulan ada juga. Penggiat lebih panjang gitu ya? Dari yang sebelumnya. Yang penggiat yang pertama kan 2 tahun tuh. Lebih panjang ya? Yang ke sekarang kan cuma 1 tahun. Ya, sekarang 2021. Saya juga pernah di penggiat itu
dari pinggir pertama ada terusannya ada injury time. Iya. Injury time-nya Karena banyak terlambat kali kerjaan, jadi dikasih lagi satu kabupaten untuk di mana tuh? Saya Sintang. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Tambah satu kabupaten. Oke. Fokus ke Sintang lagi. Tapi netapnya di Sintang berarti bolak-balik. Bolak-balik. Oke. Mulailah lagi 6 bulan di Sintang. Tadi lanjutan penggiat. Dengan program kerja yang lebih modern, bisa dikatakan modern, ya. dan profesional dengan aplikasi handphone. Nggak repot. Nggak repot. Itu udah mulai buat nih channel ini. Channel ini. Kita masuk ke YouTube. Udah. Saya 2014. Oh, dari 14 udah punya. Ya. Saya pernah dengar cerita lucu beliau nih. Sambar petir waktu naik gunung. Dia mau 17 pengibaran bendera niatnya waktu itu. Bendera. Biar wujud rasa nasionalismenya, enaknya naik gunung ya. Di gunung mana waktu itu? Gunung Bawang. Bawang nih. Videonya ada di YouTube. Ada. Berapa orang tuh waktu itu? 8 orang ya. Kena sambar semua? Kena sambar semua. Di bagaimana? Tangan. Ya, cuman enggak, kita getaran apa ya? Efeknya ada. Oh. Tapi yang enggak kena langsung ke orang tuh ya? Enggak. 8 orang waktu itu. Itu kita pada posisi udah nyelamatin diri. Oh. Itu udah sampai ke puncak? Udah bangun base. Tiangnya udah dipasang? Udah kita udah berlindung, cuman dalam waktu berapa menit itu ya petir kan cepat tuh. Iya. Oh, berarti hujan waktu itu hujan. Badai. Petir. Di atas bukit pula, enggak ada penghalang. Ya untuk ilmu untuk melindungi diri itu udah ada. Oke. Lanjut videonya tentang itu ada tadi alam relaksasi, kita ulang terus nih, alam relaksasi tentang video ini di YouTube channel Bumi Trisula ini. Budaya. Mas ya, ini masuklah di budaya yang tadi dimulai dari langkahnya sebagai penggiat dan beberapa video-video beliau tentang budaya. Ada beberapa ritual yang baru, silahkan like, komen, subscribe. Kalau mau cari dulu di YouTube, buka YouTube-nya, cari Bumi Trisula Channel. Ya. Nah, ini logonya. Logonya mana? Ini.